Muka itu, uang muka itu 200 juta saya kasih saudara Nazar di charter box Plaza Senayan. Itulah bagian dari 250 juta yang saya terima dari Pak SBY. Itu kan menurut Anda itu kan, Betul. sama yang lain gitu. Makanya kalau Nazar bilang nggak segitu, tidak seperti itu. Kalau Yulianis sama Neneng di sini di sidang juga ngomong tidak seperti Anda itu. Ya, karena yang mulia, saya tidak tahu apakah saudara Nazarudin menceritakan Ya, makanya itu kepada. sampaikan itu kan versi Anda. Betul, betul. Anda gitu. Betul. Nah, karena itu waktu itu saya betul-betul minta kepada penyelidik, ya, kepada penyidik agar bisa dimintakan keterangan dari Pak SBY apa betul Anas bulan Agustus 2009 itu diberikan uang itu. Buat saya itu penting sekali gitu, yang mulia. Tapi ya alhamdulillah itu tidak ditindaklanjuti oleh penyidik lah permintaan Anda itu gitu ya. betul, karena buat saya itu penting sekali itu keterangan itu. Jadi menurut Anda uang itu merupakan uang yang Anda serahkan sama Nazar. Betul. Gitu ya. 200 juta Nah, yang itu uang yang dari Pak SBY. ya dari Cikias. Gitu ya. Yang saksinya Bu Ani gitu. Iya, kalau maksud saya saksinya yang melihat beliau menyerahkan sama Anda itu siapa? ya ibu. Ada ibu ya saksi. Iya, betul. Makanya waktu itu saya betul-betul berharap agar ada keterangan. Iya, masalahnya. Nah, pada tahun 2000, maaf saya cerita tambahan ini yang mulia ya. Tahun 2013 ini setelah 2013 belum saya dapat gelar TSK ini yang mulia. Pada saat dicabut kewenangan saya sebagai ketua umum oleh ketua majelis tinggi, kemudian saya bicara, saya waktu itu diminta, Nas jangan pulang dulu, nanti bicara empat mata. Yang lain sudah pulang rapat majelis tinggi itu, kemudian bicara empat mata. Saya sampaikan, Pak, saya bilang, saya ini kabarnya, karena sudah banyak berita di media, kabarnya itu dituduh menerima mobil Harrier dari proyek Hambalang, dari Adi Karya. Saya sampaikan, padahal mobil Harrier itu saya beli dengan uang muka yang Bapak berikan pada saat bulan Agustus 2009 setelah Pilpres. Nah, itu yang saya sampaikan. Kenapa? Iya. Jangan dipotong Pak, saya nanya Pak 3 jam. Kalau nggak sampai tiru nanya Bapak nanya dulu. Gak apa sih. Ini PH nggak sabaran ini yang mulia. Apa jawaban dia Pak? Saya ceritakan seperti itu. Nah, karena itu saya bilang mohon maaf jika suatu hari diperlukan, mohon Bapak berkenan. Nah, beliau masih yang kapan Nas? Itu yang setelah Pilpres. Beliau diam. Beliau juga lupa itu. Bukan. Yang kapan Nas? Yang kapan menyerahkan gitu. Iya. Maksudnya begini yang mulia. Yang mulia. Yang kapan Nas itu maksudnya yang kapan dia menyerahkan sama Anda gitu. Bukan, yang kapan itu maksudnya adalah karena beberapa kali beliau itu memberi uang kepada saya, ya, begitu. Nah, Yang kapan? Yang kapan? Yang setelah Pilpres, nah, gitu. Karena waktu Pileg ini contoh yang mulia ya. Waktu itu ada kunjungan kerja beliau ke Jawa Timur, itu kira-kira bulan Maret, Februari atau Maret 2009. Saya waktu itu ikut rombongan, saya diminta untuk ikut menemani sarapan pagi di Shangri-La Hotel di kamar beliau. Saya pamit setelah sarapan, mau pamit ke Dapil, pulang ke Dapil untuk pembinaan kampanye di Dapil itu. Beliau
juga ngasih bekal untuk berangkat ke dapil. Jadi pertanyaan yang kapan Nas itu untuk memastikan waktunya yang kapan. Karena beliau sering ngasih Anda. Sayang lah beliau sama Anda ya sering dikasih. Ya waktu itu sampai lupa beliau yang mana kan gitu kan. bukan yang beberapa kali lah. Ya beberapa kali lah itu. Itu kan pada sayang gitu kan gitu kan. Ya alhamdulillah. Karena beliau Yang sama mulia waktu Anda, itu sama sayang Anda. sekali. Sama juga saya sayang dengan beliau. Iya. Lupa beliau yang mana Nas gitu ya. Ya, Sekarang kita pindah ke Velfire aja lah kalau gitu. baik. Velfire itu Anda katakan di sini Anda terima dari Wasit. wasit. Betul. Siapa itu wasit? Wasit itu adalah teman, Teman. sahabat. Sahabat belum lama sesungguhnya yang Ya, sahabat mulia. lama. Dia kalau tidak keliru ya, itu kenalnya kalau tidak 2008 2009. Baru lah ya, baru kenal ya. Ya. Sahabat lama Tetapi sih, Anda. ternyata Wasit itu adalah sahabat kentalnya sahabat saya yang bernama Amal Al-Ghazali. Jadi sahabat kentalnya sahabat saya gitu. Ya, itu Saya pikir Amal. sahabat kentalnya sahabat saya. Anda punya sahabat yang namanya Amal tadi itu. Amal. Wasit ini sahabatnya. Ya, Wasit ini juga sahabatnya Amal ini. Tapi secara pribadi saya kenal yang namanya Wasit ini sama Pak Kris. Pak Kris siapa namanya? Nunung Kris Bianto. Pak Kris panggilannya. Wasit ini apa? Profesinya. Dia bilang waktu itu dia bisnis. Anda tahu bisnis apa dia? Pialang. Dalam bursa. Pialang jadi dia bilang pialang saja dan tidak pernah tahu detail pialang saham atau pialang apa, tapi dia bilangnya pialang. Tahu kantornya di mana? Saya tidak pernah ke kantornya, jadi kalau pernah beberapa kali ketemu dengan Pak Amal, dengan Pak Kris. Tidak pernah ke kantornya, sekali ketemu, tapi dia meminjamkan mobil Velfire sama Anda. Betul. Jadi setelah Kongres Partai Demokrat terpilih, itu Pak Wasit ini yang saya ingat ya, kirim bunga ucapan selamat yang mulia. Kalau itu masih normal, tapi kalau yang tadi yang Velfire itu yang kita masih jaga ini. Nah setelah itu ya, Kayaknya kan bukan lebih mahal Velfire daripada Herir kalau saya tidak salah. saya kira lebih mahal Velfire kalau Mewah lah gitu ya. harganya ya. Nah pada saat itu ya, setelah pelantikan Dewan Pimpinan Pusat, Amal Al-Ghazali ini jadi salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat bidang pertanian, saya ingat betul. Amal ini profesinya apa? Amal ini pengusaha juga. Pengusaha Dia juga. kendaraan gitu. Bukan, Amal ini dia bisnis pupuk kalau tidak keliru ya, pupuk. Kemudian Velfire ini ditarik sama Wasit tadi ya. Ya setelah saya pakai, saya pinjam beberapa waktu, setahun lebih lah ya, setahun lebih, kemudian diganti. Itu konteksnya gimana? Dikembalikan atau dia minta atau kenapa kok sampai diganti? Dia bilang ada urusan kantor, kemudian biar saya ganti saja dengan Elgran begitu. Saya tidak tahu Elgran itu punya Pak Wasit atau ternyata dari keterangan di persidangan ini Elgran itu disewa. Kembali ke Velfire. Ini kan Baik. nomornya kan plat nomor favorit ini. Betul. Tanggal apa? Nomor 9 apa? Tahun kelahiran ya. Saya lahir tahun 1969. Tahun kelahiran. Dan nomor Betul. favorit bagus, nomor bagus lah. Ya, B69 AUD. AUD. Betul. Dia meminjamkan Anda itu memang mobil baru. Mobil baru ya. Mobil baru ya. Jadi dia meminjamkan itu mobil baru. Mobil baru. Saking senangnya sama Anda sampai plat nomor juga ngurusin gitu ya. Ya kalau plat nomornya terus Oh, terang Anda yang minta. tidak. Saya tidak Makanya saya meminta. bilang itu karena dia ya mungkin saking simpatinya sama Anda sampai plat nomor pun dia urusin yang sesuai dengan kira-kira Anda senang lah kira-kira gitu.
Saya menduga begini yang mulia. Saya menduga ini ya, Saudara Amal Al-Ghazali ini tahu soal saya menjual Herir yang B15 AUD. B15 AUD ini Amal Al-Ghazali tahu B15 AUD. Nah, barangkali ada diskusi, barangkali ya. Saya tidak bisa memastikan. Kalau dari keterangan Pak Kris dengan Saudara Wasid di persidangan ini, yaitu ide mereka untuk menghormati. Itu saja. Bukan memang Anda yang minta ini. Saya plat nomornya yang inilah yang sesuai dengan kesenangan saya, 69 AUD tahun lahir saya. Gitu. Tidak, yang mulia. Saya tidak meminta karena masa dipinjami pakai syarat-syarat nomor. Makanya justru karena itu dari pinjamin sama plat nomor juga plat nomor yang bagus. Iya, itu kurang ajar namanya. Saking dia simpati sama Anda. Kalau simpati, alhamdulillah sampai sekarang. Baru kenal gitu kan, Anda nggak tahu dia profesinya, berangkat ke kantornya, baru kenal berapa bulan, tapi saya dapat plat nomornya yang bagus. Bagus, plat nomornya juga bagus. Bukan beberapa bulan, kira-kira 1,5 tahun lah, ya. 1,5 tahun. Pernah lihat kantornya seperti apa? Kalau kantornya tidak pernah, tapi kalau ke rumah saya beberapa kali. Ya. Kemudian pertemuan di luar, pertemuan itu maksudnya silaturahim, makan, ngopi, itu saja. Dan alhamdulillah sampai sekarang ketika saya dalam kondisi kesempitan seperti ini, simpatinya tidak berkurang ya. Jadi sekali lagi tentang dana yang mengalir ke Kongres tadi itu, kan Anda kan dengar sendiri faktanya kemarin itu ada yang buat bayar hotel, ada yang buat bayar sewa-sewa kendaraan, terus saksi-saksi sudah bilang bahwa itu pakai kardus-kardus ke sana. Anda tahu itu? Saya tidak tahu soal dana-dana itu, tapi yang saya tahu dari persidangan, dari saksi-saksi di persidangan, bahwa ada uang yang dibawa ke Bandung sejumlah tertentu, kemudian kembali ke Jakarta. Bahkan kalau keterangan saksi Julianis, uang rupiah misalnya itu kembali ke rekening masing-masing. Ini kalau saya lihat BAP Anda ini, ya sangka juga saya Partai Demokrat seperti ini pemilihan gitu. Ada dipanggil sama ini, dipanggil sama ini, diminta seperti ini gitu. Yaitu dinamika internal yang saya alami waktu itu, bagaimana liku-likunya, tekanan-tekanannya. Tapi karena saya sudah menyatakan maju, ya, saya tidak ingin mengecewakan, kecuali saya menawarkan mekanisme di putaran kedua. Bukan saya tidak mau. Tapi beliaunya nggak mau putaran pertama gitu ya? Ya, karena hitungannya kalau putaran pertama menang. Beliau nggak mau yang itu kenapa? Banyak putaran Anda kenapa? Maksud nama lah. Analisis saya yang mulia, karena laporannya yang masuk itu keliru. Karena ada money politics. bukan, laporannya adalah, ini terpaksa diceritakan kalau gitu. Enggak mau nama kita kan. Jadi 2 hari sebelum pembukaan saya dipanggil, waktu itu bertiga itu, dengan nama yang ada di situ. Disampaikan salah satu kandidat ya, itu main politik uang dalam jumlah yang besar. Karena itu kemudian saya dan satu kandidat yang lain harus gabung dengan formulasi kandidat ini jadi ketua umum, saya jadi sekjennya. Saya ingat betul salah satu kalimat, kalau orang ini yang jadi ketua umum, jadi apa partai kita ini? Karena itu harus gabung. Saya sampaikan bahwa saya tidak keberatan apapun untuk gabung, tetapi karena saya sudah deklarasi maju, maka tidak mungkin gabung di putaran pertama. Gabungnya nanti di putaran kedua. Di putaran kedua, kalau suara saya satu saja
lebih sedikit, itu pasti gabung dan pasti mudah, logikanya ada kan begitu. Karena kalau saya tidak jadi maju kemudian langsung gabung di putaran pertama, pasti sebagian pendukung saya itu akan marah, bereaksi dan akan lari. Justru tujuan menjadikan kandidat X ini jadi ketua umum tidak akan kejadian. Maksud Anda bagus, tapi dia nggak sejalan dengan ide Anda itu. Dia maunya kan putaran pertama gitu. Betul, karena itu tadi laporan dan analisisnya yang Saya sebenarnya mau ngomong banyak tentang ini, tapi karena waktu dan mereka sudah cukup tentang ini. baik. Saya siap yang mulia. Baik. Ini ada jawaban saudara yang menurut saya itu masih ngambang ya. Pertanyaan dari jaksa tadi. Ya, Mengapa saudara tidak membeli sendiri mobil Harrier melalui saudara Nazarudin? Nah ini. Jadi pertanyaannya kalau menurut saya kok masih belum. Bagaimana itu? iya karena Saudara nggak bisa beli sendiri gitu. itu tadi dia yang biasa ngurusi, bisa sesungguhnya yang mulia. Saya membeli sendiri sesungguhnya bisa, tetapi memang Nazar kan biasa ngurus itu sebagai teman ya, yang biasa ya sudah urus itu. Yang kedua, waktu itu kan memang saya baru menyerahkan DP saja, kan baru punya DP toh. Kalau mobil kan bisa juga, kalau itu melalui leasing kan bisa pakai DP dulu. Bisa, betul. Tapi itu memang bukan pilihan saya waktu itu untuk Apa pakai. sebelumnya saudara Pernah saya punya mobil yang Saya pernah dipinjami mobil saudara Nazarudin, mobil Camry. Mobil Camry itu yang kemudian saya kembalikan setelah pembelian mobil Harrier itu yang mulia. Jadi urusan permobilan itu memang dia ahlinya gitu. Kira-kira begitu. cuma itu aja ya alasan saudara, sehingga saudara tidak beli sendiri. Betul. Kemudian ada lagi yang kalau Yadi, Jadi, Riyadi ya, ya, Riyadi. supir saudara, Iya, pernah nggak ke soto Ambengan Pak Sati? yang mulia ya. Saudara sendiri sudah. Karena ya kan tahun 2008 saya kan relatif sering ya untuk persiapan pencalekan itu di kantor saudara Nazar yang di Tebet. Di seberang itu ada yang namanya Sroto Banyumas, Sroto Eling-Eling namanya. Iya. Ya. Disitulah langganan saya, Sroto Eling-Eling itu. Enggak, maksud saya pernah nggak pada bulan Januari Tidak yang mulia. dengan saudara Yadi ke toko soto Ambengan itu? Tidak. Sama sekali enggak. Tidak. Saya bukan penyuka soto Ambengan ya. Kalau Jawa Timur yang nggak suka soto Ambengan ini ya. Kalau soto, saya langganan saya soto Madura yang di mana? Veteran itu ya, mulia. Ya. Ya, yang di veteran itu sejak di Surabaya memang saya penyuka soto Madura kalau Jawa Timuran ya. Nah, kalau soto Banyumas itu eling-eling itu, kenapa saya suka? Karena di situ ada mendoannya itu yang mulia. Itu di Jalan Abdullah Syafi'i, betul di seberang kantor saudara Nazarudin di situ. Bisa, saya kira sekarang masih ada itu. Kalau Yadi sendiri punya HP nggak kalau saudara? Kenapa? Pengetahuan saudara.